Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong.
Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016.
Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik.
Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi. Katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016.
Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi,
katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence.
Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong,
Keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya.
Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau
sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas.
Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh,
kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sembah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok
termasuk Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudiana, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya.
Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai.
Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum.
Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016.
Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian, jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik.
live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016.
Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu, Mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak, Mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng. Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi,
katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakni bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak
Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sih nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia tuh mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng. Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence.
Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan, Jati, Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong,
Keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Sehingga kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, Ya. ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun gitu. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Nah, kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya ya, budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya.
Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau
sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu. Tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh, kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan Bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Pegi Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas.
Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah. Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui sumpah pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan sumpah pocong. Bedanya jika sumpah pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani sumpah pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Paramadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam sumpah pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani sumpah pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya sumpah pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumpah pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, sumpah pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan sumpah pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun sumpah pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap sumpah pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau sumpah pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau Pak Rudian jangan takut, silahkan kalau mau sumpah pocong menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak tahu ya, nggak dapat informasi apapun. Jadi belum ada ya informasi yang tentang ingin di depan Hotman Paris itu nggak ada ya? Oh nggak ada, belum ada. Kalau sumpah pocong itu bakal ngaruh ke hukum selanjutnya nggak mas? Loh,
kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sembah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya. Itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan mempengaruhi apapun putusan pengadilan gitu, walaupun sumpah pocong gitu kan. Kalau di mata hukum sendiri sumpah pocong tuh gimana sih, Kak? Jadi sebetulnya kalau di mata hukum ya tidak ada artinya kan, tidak berkekuatan hukum kan, itu kan lebih ke agama ya. Ritual sumpang pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk penceramah kondang, Ustaz Dasat Latif. Ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu. Ustaz Dasat Latif menyebut, saat ini banyak orang yang sudah kehilangan akal sehatnya sampai melakukan sumpah pocong. Terlebih, ritual yang tak diajarkan dalam agama Islam ini untuk melakukan pembuktian hukum. Menurutnya, hal tersebut membuat makin hancurnya penegakan hukum yang ada di negara Indonesia. Bahkan, saking kecewanya dengan warga yang nekat melakukan sumpah pocong, Ustaz Dasat Latif bahkan menuliskan kata, beleng-beleng. Ungkapan bugis itu apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sangat bodoh. Hal itu diungkapkan Ustaz Dasat Latif dalam akun Instagram pribadinya. Makin hancur penegakan hukum kita, sudah melibatkan dunia mistik, makin kehilangan akal sehat. Media massa pun ramai dua menyiarkan hal YG tak bisa diterima oleh kaidah jurnalistik. Live pula. Beleng-beleng? Anda bingung kan? Tulis caption Ustaz Dasat Latif dalam postingan di akun Instagramnya. Munculnya bukti percakapan SMS almarhum Vina terkait Vina Cirebon menambah sedikit titik terang terkait kasus 2016 silam di Cirebon. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa soal bukti digital ini jika ada rekayasa tetap akan bisa ketahuan. Sehingga seharusnya kasus ini sejak awal semestinya mengedepankan scientific crime investigation yang baik. Kalau dengan scientific crime investigation, semua bukti-bukti itu muncul, udah gak ada yang bisa didebat lagi, katanya dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bukti kalau itu rekayasa akan bisa ketahuan kok, kata Roy Suryo. Contohnya adalah sosial media Peggy Setiawan yang hilang yang juga merupakan rekayasa. Sebab dari ada menjadi tidak ada pun, menurut Roy, termasuk rekayasa. Roy mengaku bahwa dirinya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini. Sebab kasus ini terlalu berliku dan panjang. Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebaylah kalau menurut saya, kata Roy. Harusnya, kata dia, sejak awal dibuka bukti digital atau digital evidence. Salah satunya adalah bukti chat SMS Vina. Ditambah ada satu lagi bukti digital yang belum diungkap, yaitu CCTV. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang sudah ada sebelumnya, kata Roy. Sebab, kata Roy, dalam kasus Vina ini repot kalau hanya mengandalkan kesaksian. Karena dalam kesaksian seseorang bisa berubah-ubah. Apalagi ada sumpah pocong yang membuat Roy tertawa. Karena kesaksian seseorang itu bisa menyatakan A, orang lain menyatakan B, mengatakan C, katanya. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya, kata Roy tertawa. Kata dia, itu akan menjadi repot karena hal yang tidak real digabung. Tetapi jika bukti digital tak akan bisa berbohong. Tapi kalau digital evidence tidak bisa bohong, digital evidence itu pasti, ungkap Roy Suryo. Terjadi keanehan saat Saka Tatal melakukan sumpah pocong pada Jumat 9 Agustus 2024 di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Keanehan ini diungkap dan dirasakan langsung oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Farhad Abbas. Farhad mengaku dirinya yang merasa panas tiba-tiba merasa dingin seperti ada angin. Ia berharap itu petunjuk alam, Saka orang baik. Untuk diketahui, sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini membuat masyarakat sekitar antusias untuk melihat. Selain itu, sanak keluarga dan para tim kuasa hukumnya juga ikut berada di dekat Saka Tatal kala bersumpah.
Farhad Abbas dan kuasa hukum yang lain berderai air mata kala menyaksikan perjuangan kliennya ini untuk mencari keadilan. Diketahui Sumpah Pocong Saka Tatal tetap dilaksanakan meski tanpa kehadiran sosok Ibtu Rudiana. Pasalnya kubu Saka Tatal sempat menagih janji Ibtu Rudiana yang pernah menyebut ingin melakukan Sumpah Pocong. Bedanya jika Sumpah Pocong yang dilontarkan Ibtu Rudiana menyoal kematian anaknya Eki, sedangkan tantangan dari kubu Saka Tatal mengenai hal lain. Bahkan Farhad Abbas sudah melayangkan undangan Sumpah Pocong kepada Ibtu Rudiana. Namun hingga hari H pelaksanaan, batang hidung Ibtu Rudiana tidak juga terlihat dan Saka Tatal hanya menjalani Sumpah Pocong seorang diri. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu percaya diri menyebut kasus Vina sudah game over alias selesai. Menurut Edwin, kasus Vina adalah murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan Edwin bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini kubu Saka Tatal menyimpan bukti tak terbantahkan terkait kasus Vina Cirebon. Bukti pertama adalah perihal ekstraksi HP Vina yang belakangan membuat publik heboh. Sebab dari ekstraksi HP almarhumah, ketahuan bahwa Vina sempat berkomunikasi dengan temannya, Widi sebelum ditemukan tergeletak di Jembatan Talun tanggal 27 Agustus 2016. Dibeberkan pula oleh Edwin, rupanya kubu Saka Tatal sudah punya bukti ekstraksi HP Vina sejak 8 tahun lalu. Namun bukti tersebut baru disampaikan ke publik baru-baru ini setelah Mega dan Widi memberikan kesaksian ke publik. Karenanya, Edwin pun mempertanyakan penyidik kepolisian, kenapa tidak menjadikan bukti ekstraksi HP Vina tersebut sebagai bukti di persidangan. Lantaran bukti ekstraksi HP Vina tersebut, Edwin pun meyakini bahwa bukti chat terakhir Vina dengan Widi itu adalah fakta tak terbantahkan. Artinya Widi tak asal memberikan kesaksian saja, tapi juga bisa dibuktikan dari isi HP Vina di tahun 2016. Kembali menyinggung isi putusan 8 terpidana, Edwin pun membahas soal kronologi dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di persidangan disebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan Vina dan Eki terjadi sekira pukul 21.15 WIB. Padahal dari bukti valid di HP Vina, pukul 22.15 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan kondisinya baik-baik saja. Karenanya dengan penuh keyakinan, Edwin menyebut bahwa kasus Vina sudah selesai dan terungkap secara jelas. Menurut versi pihak mereka gitu kan, hanya menghimbau gitu, tapi kalau ada konfirmasi kita nggak. Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Parmadia menanggapi ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam Sumpah Pocong bersama Saka Tatal. Ia mengaku belum mendapat informasi apakah Rudiana akan menjalani Sumpah Pocong sendiri atau tidak. Reza mewakili keluarga Vina sebenarnya tidak mempersoalkan adanya Sumpah Pocong dalam kasus ini. Bahkan Hotman Paris yang juga pengacara keluarga Vina mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan Sumpah Pocong termasuk Ibtu Rudiana. Menurut Reza, Sumpah Pocong hanyalah bagian dari budaya dan tidak berdampak pada keputusan pengadilan. Meski Saka Tatal sudah melakukan Sumpah Pocong, keluarga Vina tetap yakin bahwa kasus ini merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Keyakinan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun Sumpah Pocong Saka Tatal digelar di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat kemarin tanpa dihadiri oleh Rudiana. Polisi tersebut sebelumnya mengaku siap Sumpah Pocong, namun untuk membuktikan bahwa anaknya yakni Eki sudah meninggal. Sementara Saka Tatal dalam sumpahnya berujar tidak terlibat pembunuhan Vina. Nggak, kalau kan kemarin itu Rudiana itu nggak datang, ada informasi ke keluarga Vina kalau dia itu mau Sumpah Pocong sendiri atau seperti apa gitu mas? Jadi kalau informasi sih belum ada ya, bahkan malah Bang Hotman sendiri kan bilang ya udah silahkan kalau